Nama saya Trimaruto Aji. Saya peneliti di Pusat Penelitian Teh dan Kina di bagian proteksi tanaman. Saya masuk di Pusat Penelitian Teh dan Kina itu tahun 2013, tepatnya di bulan Januari. Saat itu saya baru lulus dari master degree di Universitas Gadjah Mada 1 tahun sebelumnya, yaitu di bulan April 2012. Sebenarnya saya adalah ahli virologi tumbuhan atau ahli penyakit virus pada tanaman. Tapi saat itu di Pusat Penelitian Teh dan Kina belum pernah ditemukan penyakit pada tanaman teh khususnya yang disebabkan oleh virus. Untuk itu saya masuk di Pusat Penelitian Teh dan Kina untuk mencoba mencari tahu apakah sebenarnya virus itu juga dapat ditemui di tanaman teh sehingga menyebabkan tanaman teh tersebut mungkin sakit atau mungkin bergejala yang lainnya. Saat ini saya sedang melanjutkan studi untuk gelar doktoral masih di kampus yang sama, yaitu Universitas Gadjah Mada, dan melanjutkan pada fokus riset yang sama, yaitu mengenai penyakit virus pada tanaman teh. Seperti yang saya kemukakan sebelumnya, bahwa saya perlu membuktikan apakah sebenarnya tanaman teh yang dikenal dengan tanaman yang memiliki khasiat antivirus itu juga dapat terserang oleh virus, sehingga membuat tanaman tersebut mungkin saja sakit. Untuk fokus riset di Pusat Penelitian Teh dan Kina, mengingat bidang kami di sini disiplinnya adalah proteksi tanaman, maka ada 3 hal yang harus kita hadapi. Pertama adalah hama. Di dalam riset hama, saya lebih berfokus pada pengelolaan hama secara terpadu. Dalam artian di sini kita mengendalikan hama sebisa mungkin dengan cara yang ramah lingkungan. Contohnya dengan menggunakan pestisida hayati maupun pestisida nabati. Hayati berarti berasal dari mikroba, musuh alami dari hama tersebut, dan nabati itu bisa berupa dari gulma-gulma yang memiliki khasiat bioinsektisida. Maka untuk riset mengenai hama ini saya banyak untuk menggarap pembuatan biopestisida secara cepat menggunakan bioreaktor maupun fermentor dan lain sebagainya. Proyek yang saya kerjakan saat ini ada beberapa hal, baik itu di bidang proteksi tanaman maupun di luar dari bidang proteksi tanaman. Untuk bidang proteksi tanaman sendiri, saya menggarap 2 jenis pestisida alami, yaitu yang saya sebutkan tadi, pestisida nabati yang berasal dari gulma kipahit atau Tithonia diversifolia. Yang kedua adalah biopestisida yang berasal dari musuh alami, yaitu entomopatogen atau yang kita kenal dengan jamur musuh alami dari serangga hama. Mikroba tersebut kita perbanyak dengan bioreaktor, sedangkan untuk gulma yang tadi saya sebutkan kita proses dengan biofermentor. Dengan 2 teknologi tersebut kita dapat menghasilkan pestisida alami dengan cepat dan efisien. Mengenai pengalaman saya di bidang proteksi tanaman, sejak saya menempuh gelar sarjana, saya sudah langsung terjun di dalam ilmu pengelolaan hama dan penyakit tanaman. Jadi kalau ada yang disebut dokter tanaman, ya itulah profesi saya. Nah,
ketika sebelum masuk di PPTK, saya sudah ikut mendampingi di petani maupun di PTPN. Terutama waktu itu adalah PTPN 10 yang berkomoditas tembakau untuk bahan cerutu. Bahkan itu menjadi tesis saya untuk S2, untuk melakukan pengendalian hama kutu kebul di sana. Sedangkan S1 saya melakukan diagnosis virus tumbuhan dengan metode double stranded RNA, yang di situ tujuannya adalah mengambil benar-benar jasad partikel virus tersebut dalam berbentuk double stranded RNA sehingga dengan mudah kita diagnosis. Nah, untuk di luar itu saya juga sempat diterbangkan ke Jepang untuk melakukan publikasi dan diseminasi mengenai apa yang saya tempuh waktu S1. Juga saya sempat juga diterbangkan ke India untuk, kalau orang Indonesia mungkin umroh ke Arab Saudi ya. Tapi saya umroh sebagai peneliti ke India karena di India merupakan pusatnya teh Assamica yang banyak ditanam di Indonesia. Nah, di sana kami memperoleh banyak bekal mengenai bagaimana perkebunan teh itu sebaiknya dikelola supaya menghasilkan komoditas yang berkualitas sehingga memiliki nilai ekspor yang besar. Yang terakhir, saya juga dalam posisi terakhir itu menjadi operator stasiun cuaca di pusat penelitian teh dan kinai yang berupa automatic weather station. Kebetulan kami menggunakan stasiun cuaca digital yang dapat dimanfaatkan untuk memonitor bagaimana fluktuasi iklim mikro maupun makro di lingkungan perkebunan teh di Indonesia. Itu sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ke depan Indonesia akan semakin maju perkebunannya dan lebih jago menerapkan smart farming dan smart plantation.